Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi bersama saya Bella Fauzi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Seperti biasa selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda sampai tiba saatnya waktu berbuka puasa nanti. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, saya ingin memperkenalkan dulu para sponsor kita, yaitu ada dari wardrobe yang saya kenakan hari ini. Ini kece sekali, adalah wardrobe by Ease and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Selain itu ada juga Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel, Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia, dan juga Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Nah, itu dia tadi ya para sponsor kita hari ini. Nah, pemirsa, tema kita hari ini adalah keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, untuk itu saya ingin mengundang sahabat saya untuk ngobrol-ngobrol seputar tema hari ini. Mari kita undang sama-sama ke studio. Ini dia Ustadz Muhammad Azhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat. Alhamdulillah sejauh ini puasa dilancarkan, masih bisa membawakan berkah Ramadan dengan lancar. Amin. Alhamdulillah. Pak Ustadz juga ini sehat dong. Seger banget kayaknya nih. Banget. Iya, apalagi kayaknya ada yang baru. Oh iya. Yang pakai sarung ya? Iya, pakai sarung. Itu Benar. sarung apa nih? Kayak keren banget. Masya Allah, pokoknya bahannya ini lembut banget. Oh, apalagi ini kan 10 terakhir Ramadan. Iya, lagi sering itikaf ya. Jadi kita butuh itikaf, sering ke masjid. Sini Pak Ustadz. Saya kira ini lebih santai lah pokoknya kalau kita bawa itikaf. Oh gitu. Ini kalau boleh tahu nama sarungnya apa? Ya, nama sarungnya itu apa namanya? Sarung tenun ya? Sarung tenun. Iya, dari oke. sarung tenun. Oh iya. Saya pernah juga kemarin teman saya ada yang pakai sarung kayak gini. Katanya ini sarung tenunnya itu dari PT Lakumas. Iya, jadi, benar. Iya ya, benar ya? Oh, katanya dia kayak pakai serat alami tencel Bener gitu. bener banget. Oh gitu, emang Ya, nyaman? kalau itikaf kayaknya lebih nyaman kayaknya ya. Oh gitu. Insya Allah. Insya Allah. Oh, saya tahu nih kenapa bahan-bahan tencel ini bikin penggunanya lebih nyaman, karena ini katanya adalah buatan tangan handmade menggunakan teknik celup ikat. Yang saya tahu begitu Pak Ustadz. Dan biasanya nih katanya dia diproduksi langsung oleh para pengrajin tenun di Pekalongan. Jadi produksi dalam negeri juga gitu. Dan biasanya orang lokal ini menyebut ini dengan nama sarung goyor. Bener nggak tuh? Sarung goyor. Sarung goyor, bener ya. Itu saya nyari di internet katanya sih begitu. Dan katanya mayoritas ini ekspor ke Timur Tengah dan juga negara Afrika Selatan. Luar biasa loh. Produk dalam negeri tapi bisa berkarya untuk sampai luar negeri. Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Dan keuntungannya lagi seperti yang Pak Ustadz bilang, jadi nyaman banget digunakan daripada sarung biasa karena dibuat dari serat alami tencel tadi gitu. Dan diproduksinya juga ini ya, kira-kira 2 bulan dari benang sampai akhirnya menjadi sarung tuh memakan waktu 2 bulan karena handmade dari para pengrajinnya. Jadi ya udah pasti ini bukan sembarangan sarung. Benar, mantap. Terima kasih banyak loh Pak Ustadz. Silakan duduk loh. Sudah ya. Silakan. Sudah terima kasih sudah hadir hari ini di studio. Alhamdulillah, sama-sama Bella. Iya, gimana tadi perjalanan? Perjalanan lancar. Lancar, alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah. Kalau naik, turun. Iya, ya betul. Tergantung jalannya ya, betul. Pak Ustadz nih lumayan lucu juga dia. Oke Pak Ustadz, ini kan hari ini tema kita adalah keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini kan dari kemarin sebenarnya ya, saya perhatiin udah masuk 10 hari terakhir. Bener. Semenjelang Idul Fitri gitu, dan orang-orang udah mulai banyak yang itikaf gitu. Nah, Pak Ustadz mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar? Iya, pertama dari sisi bahasa ya. Lailatul Qadar ini kan 2 kata. Lailah artinya 1 malam, Al-Qadar itu artinya adalah kemuliaan. Kemuliaan. Betul. Jadi malam yang penuh dengan mulia. Al-Quran melabelinnya khairun min alfi syahr. Kadar kemuliaannya lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah itu dia, Masya Allah. Kapan ini turun? Kapan ini turun? Ulama itu berbeda pendapat. Yang pertama, dari riwayat Ibnu Abbas ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu turun pada malam pertama Ramadan. Lailatul Qadri awwalu lailatin min Ramadan. Malam pertama Ramadan. Berarti sudah lewat. Tapi ini pendapat pertama. Masih ada banyak pendapat. Pendapat kedua mengatakan Lailatul Qadar itu turun pada malam 17 Ramadan. Riwayat dari Ibnu Mas'ud. Iltimisuha lailata sab'a asyrata. Carilah Lailatul Qadar pada malam 17 Ramadan. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu turun, pemirsa, pada malam 10 terakhir Ramadan. Termasuk ini nih. Riwayat Bukhari Muslim,
taharraw lailatul qadri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah 10 terakhir Ramadan kalau kamu mau Lailatul Qadar. Yang keempat, 10 terakhir Ramadan tapi khusus malam-malam ganjil saja. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa yang ganjil-ganjil? Karena inallaha al-witr. Allah itu maha ganjil dan suka sama yang ganjil-ganjil. Jadi kalau selfie bertiga, jangan bertiga, yang tengah cepat mati. Nah, itu saya sering dengar. Itu salah itu. Itu salah ya. Padahal angka 3 itu angka ganjil. Iya, benar. Nah, yang kelima nih Mbak Bella, ada pendapat Lailatul Qadar itu turun pada malam 21 Ramadan. Malam 21. Karena ini malam pertama ganjil yang kita temukan di 10 terakhir Ramadan. Terlebih surat yang berbicara tentang Lailatul Qadar pemirsa itu ada pada urutan surah yang ke-97, surah Al-Qadar. Dan cuman punya 5 ayat. Surah ke-97 dan ayatnya cuma 5. 9 tambah 7 tambah 5, 21. 21. Ganjil lagi ya. Ganjil. Betul. Nah, pendapat ke-6, ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu turun di mana Al-Qur'an diturunkan. Nah, kapan Al-Qur'an diturunkan? Wa unzilal furqan, Al-Qur'an diturunkan pada malam li arba'in wa ishrin khalat min Ramadan. Pada malam 24 Ramadan. Maka Lailatul Qadar turun pada malam 24. Tapi 24 bukan ganjil ya? Tidak ganjil, tapi ini pendapat ya, pendapat. Iya, betul. Nah, yang terakhir, pendapat ke-7. Pendapat ke-7, Lailatul Qadar itu turun pada malam 27 Ramadan. Oke, iya. Kata Nabi, man kana mutaharriyan Lailatul Qadri falyataharraha Lailatul Sab'in wa Ishrin. Kalau kamu mau cari Lailatul Qadar, carilah pada malam 27. Dan hebat ini. Ini kita hitung-hitungan sedikit buat pemirsa ini. Oke, mantap. Kita belajar matematika sedikit. Lailatul Qadar itu disebut dalam surah Al-Qadar, kalimatnya ada 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri. 3 kali. Dan hurufnya ada 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ro. 9 hurufnya dan 3 kali kalimatnya disebut. 9 dikali 3? 9 dikali 3, 27. Masya Allah. Iya, betul. Jadi salah satu mukjizat angka ya. Mukjizat angka dalam Quran. Nah, mana yang benar insya Allah nanti kita akan bahas lah. Buat pemirsa spesial hari ini. Mantap. Dan kita dapat Lailatul Qadar. Amin. Kalau misal dari Pak Ustadz sendiri, Pak Ustadz lebih setuju sama pendapat yang mana? Ustadz, ini yang mana yang benar di antara banyak pendapat? Sebenarnya kan nggak ada yang benar-benar tahu kan? Saya menjawab gini, bertanya kapan Lailatul Qadar turun itu tidak lebih penting dibanding bertanya bagaimana cara dia bisa turun kepada kita. Ya enggak? Anda maksudnya tahu bagaimana tanggalnya. cara dia bisa turun kepada kita tuh? Saya simpelin ya. Oke, siap. Anda tahu tanggalnya nih pemirsa. Tanggal 1 Ramadan, tanggal 17, 27, 24. Terus sudah tahu tanggalnya, apa yang bisa kita buat? Enggak ada. Maka bertanya kapan turunnya itu tidak lebih penting dibanding bagaimana cara Lailatul Qadar itu bisa turun sama kita. Nah, nanti ada cerita dari salah seorang ulama Bella, dan buat pemirsa berkah Ramadan ini, seorang ulama yang Masya Allah di umur 7 tahun dia sudah dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Sudah dapat Lailatul Qadar. 7 tahun ya? Wow. Umur 7 tahun, luar biasa. Luar Baik, biasa. Pak Ustadz, ini seru banget. Ya, nanti kalau cerita dilanjutin lagi nggak apa-apa ya? Siap. Mantap, karena kita harus break dulu, tapi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Ya, kembali lagi bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Masih bersama saya Bella Fauzi dan juga Pak Ustadz Muhammad Azhari, dan tema kita masih tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini saya penasaran nih sama cerita Pak Ustadz di segmen sebelumnya yang mengenai ulama 7 tahun katanya sudah mendapat malam Lailatul Qadar. Itu 7 tahun maksudnya dia waktu masih anak-anak gitu? Masih anak-anak. Oh, siapa tuh Pak Ustadz? Boleh diceritain nggak? Ulama ini orang luar, bukan orang Indonesia. Tapi gitu. Ada orang Indonesia yang juga sama-sama ulama, namanya hampir mirip. Imam Nawawi. Imam Nawawi. Di Banten ada Syekh Nawawi. Syekh Nawawi. Tapi ini 2 orang yang berbeda walau namanya hampir mirip. Iya. Umurnya 7 tahun, Bel. Setengah 12 malam dia tidur sama ayahnya, dia bangunin ayahnya. Oke. Ya abati, ma hadza ad-daw'u alladhi mala ad-dar. Ayah, ini saya lihat cahaya apa di kamar ini?
Cahaya apa ini? Jam setengah 12 malam, dan itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Dia bangunin ayahnya. Itu kejadiannya di mana, Pak Ustadz? Di dalam kamarnya sendiri. Maksudnya bukan di Indonesia ya? Bukan, tentu di tempat kelahirannya. Oh, Timur Tengah ya? Ya, Timur Tengah. Lalu kemudian ayahnya bangun, ayahnya lihat kamar. Kok nggak ada cahaya? Cahaya apa yang kamu lihat, nak? Lalu kemudian ayahnya berkata, barulah saya tahu bahwa apa yang dilihat oleh Nawawi kecil yang umurnya 7 tahun saat itu adalah cahaya Lailatul Qadar. Masya Allah. Umur 7 tahun sudah dapat Lailatul Qadar. Kita sudah 70 tahun yang dapat cuma Lailatul Qadar. Ini Qadar dong jadinya. Ini set banget. Kita harus jadi motivasi. Iya dong. Iya, Masya Allah. Ini yang kita kejar-kejar ini. Selama Ramadan ini kan ibarat apa ya, kompetisi merebut piala takwa. Makanya ini sebenarnya semakin akhir ini semakin penyisihan final. Siapa yang masih istiqomah, yang la'allakum tattaqun. Iya, betul. Karena kalau semakin akhir itu orang bukan la'allakum tattaqun, saya bilang, tapi la'allakum tiket mudikun. Mikirnya udah tiket ini. Iya, tiket mudik ya. Iya, benar. Jadi Masya Allah. Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi luar biasa. Kemudian setelah ayahnya tahu kalau misalnya Nawawi kecil pada saat itu melihat cahaya kecil di dalam kamarnya, apa kemudian dilakukan oleh orang tuanya? Tentu setelah ayahnya tahu ternyata anaknya berbakat menjadi orang soleh kan. Masya Allah. Lalu kemudian anak ini dididik, dibesarkan dalam lingkungan agama, ditempa, dan Masya Allah menjadi ulama. Usianya tidak lama, Bel, tapi umurnya yang lama. Saya pengen tanya, apa beda usia sama umur? Pernah tuh kemarin saya dijelasin. Jadi kalau misalnya usia angkanya, kalau umur itu karyanya. Iya, maka orang kalau meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal fulan bin fulan, tutup usia atau umur? Tutup usia. Iya. Bukan umur. Nah, usia itu angkanya. Imam Nawawi itu tidak sampai 50 sudah meninggal, dan dia meninggal dalam keadaan jomblo, nggak nikah kan? Oh gitu. Ya, banyak ulama itu yang meninggal tidak menikah. Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi itu meninggal belum nikah. Bukan karena tidak laku. Enggak mungkin. Tapi karena saking sibuknya berkarya, ngajar umat, menulis kitab, Masya Allah. Dia tidak punya kesempatan lagi untuk nikah. Betul. Luar biasa. Ya, namanya usia dan jodoh cuma Allah yang tahu ya, Pak Jadi Ustadz, kalau saya belum sampai ke sana, Bella. Betul. Kalau nggak boleh nikah, kayaknya saya pensiun jadi ustadz. Waduh, ya nggak gitu juga, Pak Ustadz. Baik. Pak Ustadz, tadi saya tuh tertarik sama waktu Pak Ustadz bilang, Bel, itu awal-awal aja nih orang tuh biasanya lagi getol-getol lah, ugiat, ibadah. Biasanya nih makin tengah. Pertama, penuh. Oh, benar. Makanya buat yang jomblo, mana yang jomblo? Mana? Saya jomblo. Bella. Iya. Carilah lelaki yang istiqomah di akhir Ramadan, dia di soft pertama. Iya, nggak itu mudik pertanda dia komitmen. Oh iya. Karena sama tarawih saja dia setia, apalagi sama Anda. Amin. Pasti yang Anda temukan kakek-kakek semua. Iya. Enggak kok. Ayah saya setiap imam di rumah kita biasa jamaah kalau di rumah tarawih gitu. Nah, tapi kan maksud aku begini, Ustadz, kadang kan ada yang tengah-tengah tuh mereka udah persiapan mudik gitu kan. Gimana caranya supaya pada saat perjalanan mudik itu mereka bisa tetap mengejar dapat malam Lailatul Qadar itu gitu. Ya. Saya sering sampaikan ini, ada 3 kata kunci kalau kita mau dapat Lailatul Qadar. Kalau lagi mudik gitu kan perjalanan. Pertama, Al-Quran menyebut momentum waktunya lail. Lail itu artinya malam. Berarti kalau mau dapat Lailatul Qadar, pergunakan malam itu sebaik-baik mungkin untuk ibadah. Malam. Ini kadang-kadang pasar lebih ramai daripada masjid kan malamnya. Orang itikafnya di mall gitu kan, sementara di masjid ditinggalin. Beli baju banyak-banyak, dipakai bajunya bunyi lagi, utang ya. Ya Allah. Nah, yang kedua, tanazzalul malaikah, yang turun pada malam itu malaikat. Berarti ini kata kunci nih. Kalau yang turun itu malaikat, pemirsa, maka beramallah dengan amalan yang disenangi malaikat. Yaitu? Apa amalan yang disenangi malaikat? Banyak. Baca Quran, berzikir, duduk di majelis zikir, mengucap kalimah-kalimah thayyibah, tidak konflik atau tidak cekcok dengan pasangan suami istri. Atau dengan orang lain Dengan orang lain dan segala macam. Ada satu kalimah thayyibah yang saya pengen kasih buat pemirsa dan Bella ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sama-sama pemirsa. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini pernah diucapkan sama sahabat. Kata Nabi, siapa yang ucapkan kalimat itu? Sahabat angkat tangan.
tahu tidak, kata Nabi, ketika engkau ucapkan kalimat itu, saya melihat ada 12 malaikat yang berjubel merebut pahala bacaan itu untuk disampaikan sama Allah. Jadi bacaan itu bisa mengundang malaikat. Jadi beramallah dengan amalan yang bisa membuat malaikat turun sama Anda. Masya Allah. Nah, yang terakhir, salam. Salam itu artinya kedamaian. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti orang kalau mau dapat Lailatul Qadar, dia harus salam, damai, berdamai dengan dirinya dan berdamai dengan lingkungan di mana dia berada, tempat kerjanya, di tempat di mana dia beraktivitas, berkhidmat buat masyarakat. Kalau kita memberi kedamaian, insya Allah kita akan dapat Lailatul Qadar. Kan kemarin tuh ada yang ngeledakin bom itu segala macam. Itu tidak mungkin dapat Lailatul Qadar karena dia tidak memberi kedamaian. Itu dia, jadi nggak mungkin dia dapat ya. Berarti kita harus damai ke diri sendiri dan juga ke lingkungan di sekitar kita. Mantap. Pak Ustadz, ini seru banget obrolannya. Saya pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, cuman sayangnya saya udah disuruh break lagi. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi ya. Nanti kita lanjutin. Mantap, terima kasih Pak Ustadz. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah break ini saya mau mengajak Anda nih untuk jalan-jalan ke luar negeri tapi bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Ya, masih bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, pemirsa, di segmen kali ini saya mau mengajak Anda semua untuk jalan-jalan ke negeri ginseng Korea Selatan. Wah, ini buat yang suka K-pop pasti senang ini ya. Ini tapi kali ini untuk melihat bagaimana sih sejarah perkembangan Islam di sana. Pasti menarik sekali. Jadi selamat menyaksikan pemirsa, ini dia Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Di Korea Selatan, agama Islam merupakan agama minoritas. Terhitung tidak sampai 1% populasi umat muslim di sana. Meski begitu, penyebaran Islam di Korea Selatan terbilang tidak mudah. Banyak hal yang mesti dilalui sampai agama Islam bisa masuk dan berkembang di Korea Selatan seperti sekarang. Berikut fakta-fakta sejarah perkembangan Islam dari abad 19 hingga kini. Selama berabad-abad, Korea Selatan dikuasai oleh dinasti Joseon. Selama dikuasai oleh Joseon, Korea Selatan mengalami kemajuan dalam segala bidang. Sayangnya, kerajaan Joseon yang menguasai Korea Selatan membuat negara ginseng terisolasi dari pengaruh luar, termasuk agama Islam. Namun kejayaan dinasti Joseon berakhir pada 1910 setelah Jepang melakukan invasi. Tahun 50-an, Korea Selatan dan Utara mengalami perang besar. Korea Selatan yang berada di bawah naungan PBB kedatangan tentara Turki untuk membantu mereka. Dari situ, agama Islam berkembang melalui dakwah tentara Turki. Sejak tahun itu pula, sudah terdapat sekitar 35.000 Muslim di Korea Selatan. Raditu billahi rabbah wa bil Islam. Pada tahun 1970, pemerintah menghibahkan sebidang tanah di Itaewon, Korea Selatan untuk dijadikan masjid. Atas bantuan negara-negara Islam di dunia, berdirilah Masjid Sentral Seoul pada tahun 1976 yang menjadi tonggak penyebaran agama Islam di Korea Selatan. Korea
Selatan terdapat Masjid Sentral Seoul yang menerima kunjungan warga setempat yang ingin mengenal Islam. Saat hari libur pun masjid terbesar di Korea itu kerap menjadi tempat wisata oleh turis lokal maupun internasional. Abdurrahman Lee adalah imam Masjid Sentral Seoul sejak 2006 hingga kini. Tiap hari Sabtu selepas asar ia membuka kajian agama Islam untuk para mualaf. Subhanahul azim raditu billahi rabbah wa bil islam dinah raditu billahi rabbah. Saat ini 150.000 muslim hidup di Korea Selatan, baik warga asli maupun warga negara lain yang tinggal di Korea. Namun, statistik terakhir menyebutkan sebanyak 30% dari jumlah tersebut adalah warga Korea asli. Umat muslim di Korea merupakan warga asli dan imigran. Muslim asli Korsel rata-rata berasal dari kalangan berpendidikan tinggi dan mengenyam pendidikan di luar negeri, terutama negara-negara Islam. Mereka sangat aktif menyebarkan Islam di masyarakat Korea Selatan dan menyediakan dukungan sosial bagi umat muslim yang baru tiba. Sementara imigran muslim biasanya adalah Arab Timur Tengah, bukan hanya didominasi warga asing dari negara-negara Arab, melainkan juga dari Timur Tengah secara umum. Jumlah imigran muslim baik legal maupun ilegal diperkirakan mencapai 113.266 orang pada tahun 2012. Masya Allah, indah sekali ya Korea Selatan. Itu dia tadi pemirsa tayangan Halal Travel bersama Abinaya. Jadi bagi Anda nih yang berniat pengen umroh, pengen naik haji, sekaligus pengen menjelajahi luar negeri tapi pengen yang bernuansa Islami, gampang. Bisa langsung aja menghubungi Abinaya Tour and Travel di www.abinayatur.com. Kenapa? Karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan juga santunan umroh bagi ahli waris. Jadi ini bisa mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda, gitu pemirsa. Dan ini nampaknya saya masih mau melanjutkan lagi nih obrolan saya bersama Pak Ustadz Muhammad Azhari dan masih membahas mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini kan tadi kan sempat Pak Ustadz menjelaskan mengenai ibadah-ibadah yang disenengin oleh malaikat. Tapi bisa dijelasin lagi nggak ibadah apa aja sih yang sekiranya tuh bisa menyenangkan hati malaikat sehingga apa yang memudahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Al-Qur'an bilang tanazzalul malaikah, yang turun malaikat. Dia tidak katakan tanazzalus syayatin, yang turun itu para setan, tidak. Ya Allah, karena kalau yang turun para setan gampang sebenarnya. Kita cukup ngegosip, fitnah, zalimin orang, lalu kemudian marah, berantem gitu kan. Dimana kemudian amal-amal ini setan senang banget. Nah, permasalahannya banyak orang yang pengen banget dapat Lailatul Qadar, pengen banget didatangin malaikat, tapi beramal dengan amalan yang disenangi setan. Gitu. Kebalik kan, gak akan nemu gitu loh. Malaikatnya di sini, setannya di sini. Waduh. Kita pengen dapat yang ini, tapi ambisinya yang ini gitu loh. Nah, amal-amalan yang disenangi malaikat itu misalnya selain tadi kalimah-kalimah thayyibah yang baik itu diucapkan, dia gemar baca Quran. Gemar baca Quran, ya. Gemar baca Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, itu malaikat akan bersama dengannya. Masya Allah. Akan bersama dengannya. Jadi orang yang baca Quran, malaikat senang. Ada lagi nggak amalannya? Ada lagi, banyak sekali. Misalnya dia sering berzikir. Majtama'a qaumun fi baitin min buyut inna lillahi malaikah yatufuna turuq yaltamisuna ahla dzikr. Allah itu punya malaikat yang malaikat ini bertugas hanya mengunjungi majelis-majelis zikir. Kalau dia dapat majelis zikir, dia panggil teman-temannya.
Halumu ila hajatikum. Teman-teman, gitu kata malaikat tuh. Sini bareng-bareng, ini ada majelis zikir nih. Oke. Masya Allah, makanya di mana ada majelis zikir suasananya adem kan? Iya, betul. Saking ademnya ada yang nyender begini. Iya, tidur dong. Malaikat banyak sekali. Mudah-mudahan ini juga majelis zikir nih. Amin. Pemirsa yang nonton mudah-mudahan juga jadi majelis zikir. Amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Ustadz, kita break lagi nggak apa-apa ya? Iya. Tapi abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jangan bosan pokoknya. Insya Allah. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini akan tiba saatnya saya untuk mengajak Anda semua mengikuti kuis berhadiah geprek bensu bagi berkah. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Ya, kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, pemirsa, siapa di sini yang sudah siap dapat hadiah berupa uang tunai 500.000? Kalau misalnya Anda sudah siap, berarti saatnya saya untuk mengajak Anda ikutan kuis geprek bensu bagi berkah. Tapi kali ini udah ada Sarwendah dan Yayam yang siap bagi-bagi hadiah untuk Anda. Silakan Kak Sarwendah. Terima kasih Bella. Halo, selamat sore pemirsa Berkah Ramadan. Sekarang ada aku Sarwenda di sini bersama Yayam yang akan menemani kalian semua. Dan yang pastinya gak lupa aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih semangat dan yang pastinya harus tetap kuat. Semangat. Tuh lihat, Yayam aja semangat banget ya nggak Yayam? Semangat. Yayam nanti kira-kira pas mau buka udah ada beli menu belum? Kira-kira menunya apa ya Yayam? Geprek bensu? Wah, ayam makan ayam. Oke. Biar pemirsa di rumah tambah semangat nih, aku mau ngajakin kalian semua untuk ikutan kuis geprek bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah memiliki sertifikat halal MUI, jadi aman banget. Nah, biasanya kita by phone, sekarang caranya gampang banget. Berbeda dengan biasanya kita by media sosial, ya kan Yayam? Jadi Yayam pun bisa ikut, nanti habis selesai syuting Yayam bisa ikut juga ntar. Nah, buat kalian nih pertama-tama kalian harus follow Instagram @geprekbensu dan @jaktvofficial. Lalu foto keseruan kalian berbuka ataupun sahur menggunakan geprek bensu pastinya. Lalu mention ke account @jaktvofficial dan @geprekbensu. Foto yang paling seru, paling keren, paling kece akan mendapatkan hadiah. Hadiah kan ya Yam? Siapa tahu nanti kalian yang menang. Gampang banget kan caranya, tinggal pesen geprek bensu, makan, kenyang banget, enak lagi, terus harganya hemat lagi. Terus kalian foto-foto seru-seru bareng keluarga, bareng teman, lalu mention siapa tahu kalian menang dan dapetin hadiahnya. Tapi jangan lupa ya, pajak ditanggung pemenang. Nah, buat kalian yang di sini belum tahu nih, kira-kira ada menu apa lagi sih di geprek bensu yang baru? Nah, sekarang ini ada puding mangga, harganya cuma 5.000 doang dan rasanya itu enak banget, lembut banget, dan khusus spesial Ramadan ada saus opor ayam yang harganya cuma 20.000. Misalnya buat kalian yang punya anak, aduh ada nggak ya menu-menu buat anak? Ada, jadi aman banget. Dan yang pastinya anak-anak pasti suka semua gitu, soalnya anak aku juga suka. Jadi jangan lupa langsung order Bensu Kids. Nah, terima kasih buat para pemirsa yang udah ikutan gabung kuis geprek bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di geprek bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI, jadi aman banget. Sekian dulu dari aku, silakan Bella. Hanya di geprek bensu aja. Yeay, terima kasih banyak Sarwenda dan juga Yayam. Selamat ya bagi Anda yang berhasil memenangkan kuis hari ini. Bagi belum, jangan khawatir karena besok kuis ini masih akan ada lagi. Jadi jangan khawatir. Ini jelas seru dan gampang banget. Apalagi nih kalau ikutan kuis medsosnya. Gimana caranya? Tinggal kita foto-foto seru buka puasa atau sahur aja bersama geprek bensu. Terus upload Instagram dan jangan lupa mention akun @jaktvofficial dan juga @geprekbensu untuk dapetin uang sejumlah 500.000
Rp100.000 bagi masing-masing pemenang. Gitu caranya pemirsa. Oke, sebelum break lagi nih, aku masih mau ngelanjutin obrolanku sama Pak Ustadz. Ini balik lagi tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, Pak Ustadz. Apakah kalau misal untuk orang-orang yang tadi aku bilang, orang-orang yang mudik atau orang-orang yang mungkin kayak saya perempuan misalnya lagi berhalangan, lagi haid gitu, kita pengen dapat malam Lailatul Qadar, gimana caranya ya? Tapi kita nggak selalu bisa berada di dalam masjid gitu. Iya, ini pertanyaannya bagus banget. Iya, Masya Allah. Ustadz, apakah Lailatul Qadar itu cuma orang yang puasa yang bisa dapat? Apakah orang yang haid berpeluang dapat juga apa enggak? Nah, sebenarnya banyak amalan-amalan Lailatul Qadar yang bisa dilakukan oleh wanita yang haid, ya, perempuan yang haid, yang berhalangan, ya, atau yang nifas segala macam, yang dalam tanda kutip dia tidak berpuasa, tapi masih bisa. Salah satunya memperbanyak zikir, karena zikir itu diperbenarkan. Justru disunnahkan bagi orang yang haid karena posisi dia secara zahir kotor, darah kotor yang mengalir. Untuk menjaga ini semua, dia harus memperbanyak zikir. Dan orang yang sering berzikir tadi, hadis yang kita bacakan adalah salah satu amalan yang sangat disenangi malaikat. Salah satu amalan yang sangat disenangi malaikat. Begitu juga orang yang mudik kalau misalnya lagi bisa banyak zikir ya, dan itu bisa dilakukan dimanapun. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Kita break dulu nggak apa-apa ya untuk menantikan azan maghrib. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-muslimun syuraka'u fi thalathin. Al-muslimun syuraka'u fi thalathin. Al-ma' wal kala wan nar. Umat Islam itu bersyarikat di dalam 3 hal: air, ladang penggembalaan, dan api. Hadis ini menegaskan bahwa 3 hal ini tidak boleh dimonopoli oleh siapapun. Dia harus dapat dinikmati oleh semua. Kalau dalam konteks kita sekarang, rasanya 3 hal ini adalah bagian dari apa yang dirumuskan oleh para bapak bangsa, para legislator kita pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam hadis ini disebutkan air, padang penggembalaan, dan api. Dalam konteks sekarang sering disampaikan oleh para ulama. Air itu ya tentu menyangkut sumber daya air yang mencakup kepentingan masyarakat banyak. Tidak boleh di manapun di Republik ini ada seorang atau sekelompok orang menguasai sumber daya air yang sangat besar yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Al-kala atau padang penggembalaan itu sering disampaikan oleh para ulama sekarang sebagai pangan dalam makna yang umum. Jadi sumber daya yang terkait dengan pangan dan pemanfaatannya itu memang harus diatur oleh negara. Kalau tidak, akan bisa terjadi lonjakan harga yang luar biasa, akan terjadi monopoli yang sangat destruktif, dan pada akhirnya akan menyulitkan masyarakat banyak. An-nar atau api dalam hadis ini sering disampaikan oleh para ulama sebagai gambaran dari sumber energi. Sumber energi
itu tidak boleh dimonopoli oleh seorang atau sekelompok orang. Harus ada aturan yang memungkinkan agar negara memiliki penguasaan penuh kepada sumber energi. Akhir-akhir ini para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika para ahli atau katakanlah para futurolog, orang-orang yang mempunyai prediksi masa depan, berbicara tentang apa-apa yang menjadi faktor konflik global ke depan, mereka selalu menyebut 3 hal: pangan, air, dan energi. Rasanya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika 3 hal ini diatur dengan baik dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak, ada negara yang tegas mengaturnya, maka yang terjadi adalah kemaslahatan untuk semua. Tetapi ketika 3 hal yang penting ini, yaitu sumber air, pangan, dan energi, tidak dikuasai oleh negara dan ada pengaturan yang tidak fair misalnya, maka yang hadir adalah kemudaratan untuk semua. Akan terjadi konflik dimanapun. Oleh karena itu Islam digambarkan di dalam hadis Rasulullah SAW ini meletakkan satu prinsip pengelolaan yang namanya ishtirak atau kebersamaan. Tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada oligarki. Yang harus dibangun adalah pengelolaan yang adil, yang menghadirkan kemanfaatan untuk semua. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah atensi Islam terhadap hal-hal yang penting. Dan rasanya tidak berlebihan kalau kita menyimpulkan bahwa ketika para founding fathers dan para legislator kita merumuskan konstitusi, pasal 33 ayat 2 itu sesungguhnya mereka terinspirasi dari tuntunan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita semua dalam mewujudkan keadilan, pengelolaan yang baik untuk kemaslahatan kita semua sebagai bangsa, tidak hanya untuk sekelompok kecil orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Ya baik pemirsa, kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah ya, kita semua sudah berbuka puasa. Saya, Pak Ustadz dan juga teman-teman di studio di sini ingin mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan lupa berbukalah dengan yang manis dan semoga saja Anda berbuka puasa ditemani oleh orang-orang yang Anda sayangi gitu. Nah ini masih dengan Pak Ustadz Muhammad Azhari dan masih dengan tema kita Malam Lailatul Qadar. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini Pak Ustadz, ada nggak kesimpulan yang bisa disampaikan untuk pemirsa dan kira-kira doa apa saja yang baik untuk dipanjatkan di Masya Allah, ini tim Berkah Ramadan membuat satu tema yang menarik ya, Lailatul Qadar. Kita akan simpulin nih buat pemirsa. 3 kata kunci untuk mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah. Pertama, jaga momentum malam itu untuk jaga momentum. Bagaimana cara menjaga momentum? Minimal ada sholat misalnya, ada 4 sholat yang kita nggak boleh tinggalin. Sholat wajib. Karena banyak yang puasa tapi tidak sholat. Orang yang puasa tapi tidak sholat bagikan orang yang pakai gesper tapi nggak punya celana. Waduh. Yang dia mau ikat apa? Iya. Yang kedua, sholat tarawih. Tarawih itu bisa 11, bisa 23, bisa 39, bisa tanpa jumlah, sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, sholat witir. Sholat witir itu bisa 3 rakaat, 2 tasyahud, 1 salam, 3 rakaat, 1 tasyahud,
1 salam, 3 rakaat, 2 tasyahud, 2 salam. Setelah itu sholat tahajud. Tahajud ya. Nah ini cara menghidupkan. Atau bisa dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Atau menghidupkan malam dengan iktikaf ke masjid. Iya itu dia tuh. Dengan niat muhasabah diri segala macam. Itu bisa kita lakukan. Yang kedua, memperbanyak amalan yang disenangi malaikat. Kalimah-kalimah thayyibah, membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir. Lalu kemudian hubungan suami istri dijaga, karena prestasi terbesar dari iblis adalah menceraikan suami istri. Nah kalau iblis suka berarti setan tidak suka. Nah, itu aja. Nah yang terakhir salam. Damai kepada diri dan memberi kedamaian untuk orang lain. Masya Allah. Dan tentu terakhir memperbanyak doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Doa khusus. Iya. Apa itu doa khusus ya Pak Ustaz? Allahumma innaka afuwun karim. Sama-sama kita doa. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya karim. Ini salah satu teks doa yang diajarkan Nabi agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah, amin. Semoga kita semua dapat ya tahun ini malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Muhammad Azhari atas sharing ilmunya. Besok-besok kalau misalnya diundang lagi jangan kapok ya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Bapak. Dan pastinya juga terima kasih untuk para sponsor kita hari ini, kepada Abinaya Tour and Travel, dan pastinya sarung tenun laku Mas. Untuk wardrobe yang saya kenakan juga by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Dan juga terima kasih untuk Hanamasa restoran Jepang pertama di Indonesia, dan pastinya untuk Geprek Bensu, harga hemat rasa lezat. Terima kasih banyak pemirsa. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.